Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, ya, maka kita lanjutkan topik pilihannya karena tadi sudah kita kunci ya. Kita belajar ke cerpen, yang lainnya ini sekadar tahu saja bentuknya melalui presentasi-presentasi, ya, presentasi. Jenis-jenis kan belum ya, jenis pilihan kreatif ya. Di pertemuan berikutnya ya. Harus disinggung tadi juga sudah disinggung tapi tidak banyak diberikan contoh atau dijelentrehkan tapi tadi sudah di materi tadi sudah disinggung sedikit-sedikit ya. Ya ini kita berfokus ke cerpen ya berarti kita hari ini sisanya saya ingin menyampaikan terkait cerpen ya. Jadi cerpen itu adalah jenis tulisan prosa ya. Ya. Kenapa disebut cerpen atau cerita pendek? Ya. Ya, karena terdapat hanya satu permasalahan, satu konflik. Ya, tidak ada definisi yang itu sebenarnya ya, tidak ada untuk kriteria yang saklek itu sebenarnya nggak ada. Yang jelas, yang paling pasti itu cerpen ini hanya satu konflik itu. Ya, untuk kriteria panjang itu diambil dari rata-rata cerpen. Ya, rata-rata cerpen sehingga ketika masuk ke buku-buku ajar, ya, ketika nanti masuk-masuk ke buku reference itu terdiri dari 4 sampai 8 halaman. Yaitu muncul kriteria itu, ya. Ada tokoh kayak gitu ya. Tapi untuk kriteria panjangnya cerpen itu ya karena dari cerpen-cerpen yang ada, baik dari media sosial maupun buku-buku cerpen, itu tidak lebih dari 4 sampai 8 halaman. Walaupun kalau kita melihat di sastra barat, sastra Inggris misalnya, cerpen itu seperti novel tebalnya. Kita melihat karya-karya Ernest Hemingway, gitu ya. Ada kumpulan cerpen itu ternyata satu buku itu pernah saya baca isinya hanya 3 cerpen. Tebalnya seperti novel tebalnya, ya, untuk Ernest Hemingway. Nah, kalau di Indonesia, mengapa cenderung pendek-pendek? Ya, karena nggak ada media yang memfasilitasi tulisan panjang. Adanya di majalah dan koran itu space-nya terbatas, karakternya. Bahkan di situ diberikan keterangan maksimal 8.000 kata. Nah, disebutkan seperti itu ya. Ada 8.000 kata di situ disebutkan sehingga tulisan-tulisan cerpen akhirnya mengikuti ya, mengikuti karakter tersebut. Ya, jumlahnya tidak lebih dari 4 sampai 8 halaman. Seperti itu. Nah, tapi kalau di luar itu tidak ada yang namanya sastra koran. Ya. Semua karya sastra itu dimuat di buku. Kalau di luar, ya, di sastra barat, gitu, itu nggak ada yang namanya sastra koran. Sastra koran itu hanya ada di Indonesia. Ya. Ngirim tulisan ke koran hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nggak ada. Nah, itulah yang mempengaruhi apa di koran itu ini satu ya puisi, cerpen, isi. Ya. Naskah drama itu tidak ada space di sana. Copywriting itu tidak ada di sana, skenario juga tidak ada di sana. Ya, ini semua media digital. Ya, drama, copywriting dan skenario. Nah, untuk esai itu biasanya ada kolom esai sendiri, kemudian ada tambahan untuk sinopsis, ya. Kemudian ada tambahan untuk resensi, ya untuk esai sendiri. Sehingga ketiga jenis tulisan ini masih banyak diproduksi sampai saat ini. Ya. Makanya kalau kalian ingin melihat perkembangan-perkembangan sastra, saya ini ada kuliah sastra di bahasa Indonesia, tapi menemukan tulisan-tulisan itu di mana?
Ya, maka kalian silakan menengok koran di hari Minggu, ya, beli koran di hari Minggu biar tahu, ya, atau datang ke perpustakaan. Menjadi mahasiswa jangan sampai kalian belum punya pengalaman masuk ke perpustakaan, ya, jangan. Itu sebuah aib ya kalau nggak pernah dan bingung masuk ke perpustakaan. Ya. Ini kalau rumahnya di kabupaten, maka coba selain perpustakaan di kampus, ya, coba masuk ke perpustakaannya kabupaten. Kalau yang rumahnya kota, coba masuk ke perpustakaan kota. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan ini saya curiga. Sampai sekarang ini belum pernah masuk ke perpustakaannya kota atau kabupaten. Ada yang sudah pernah? Ada enggak? Jangan-jangan enggak ada yang pernah berkunjung ke perpustakaan ini? Enggak ada ya? Perpustakaan kampus saja, Pak. Perpustakaan kampus saja, maka silakan melakukan perjalanan ya, luangkan waktunya ya, sepulang kuliah itu berjalan-jalan ke perpustakaan. Tahu perpustakaan kabupaten? Di mana tempatnya untuk di Mojokerto kabupaten? Ada yang tahu? Hmm? Kalau nggak salah yang di depan Uning itu, Pak, agak Nah, ke mana ya? Ke kanan kiri jalan. oke, ya di sebelahnya Masjid Ka'bah itu loh ya. Nah, itu yang kabupaten. Betul. Tidaknya tahu ya, Marta ya. Oke, menarik. Nah, kalau yang di kota itu di jalanan apa ini namanya jalanannya ya? Pokoknya yang dekat dengan Man satu itu loh, Man Kota. Ya di jalanan itu ya, yang banyak wisata kulinernya itu ya, di pinggir-pinggir jalan. Ya di sana. Kalau yang di kota, ya berkunjunglah, masuklah ke sana, lihat situasi di sana ada buku apa saja gitu ya. Sehingga nanti kalian punya pengalaman masuk ke sana. Nah, dan silakan download aplikasi Perpustakaan Nasional biar kamu juga punya pengalaman masuk ke Perpustakaan Nasional walaupun secara digital. Nah, suatu ketika butuh buku, ya, sehingga nggak bingung, saya punya pengalaman sudah tinggal datang ke sana atau buka aplikasinya Perpustakaan Nasional, pinjem bukunya. Pinjem kalau di Perpustakaan Nasional juga gitu, ya, ada model pinjamnya, tidak semua bisa dibaca. Jadi ngajukan pinjam ada stok, ya berarti bisa langsung dibaca, bisa langsung dipinjam. Ya, enggak, jangan Pak, saya nggak membaca sama sekali karena nggak punya bukunya. Ya. Jangan ada alasan seperti itu. Ya. Zaman sekarang itu kan kalau kita punya, yang penting itu kan niatnya itu ya, yang paling baik itu. Sudah punya niat untuk membaca, maka akan ada gerakan dari tubuhnya ini untuk berjuang, menyampaikan atau mengejar niatan itu, merealisasikan ingatan-ingatan atau niatan-niatan itu, kayak gitu, ya. Kembali lagi ke definisi cerpen, ya. Pak, bagaimana menulis cerpen yang baik, ya? Nah, cerpen yang baik, kalau menurut saya itu adalah cerpen yang selesai. Satu. Kemudian ada proses revisi setelahnya. Nah, cerpen yang baik, ya selain selesai, itu harus kuat secara tata bahasa. Kemudian menawarkan yang ketiga, menawarkan imajinasi visual yang kuat. Cara membangunnya gimana ya? Setelah kamu nulis, ya jadi kamu membaca cerita-cerita, cerpen-cerpen, kemudian dibaca lagi cerpennya sendiri yang sudah jadi itu. Oh, kekurangan cerpen saya di mana? Itu diproses revisi seperti
yang sudah disebutkan di presentasi hari ini. Seperti itu ya. Jadi silahkan mulai hari ini progresnya dimulai menulis cerpennya. Dan nanti saya ingin bertanya progres itu di setiap akhir seperti ini untuk ngecek progresnya bagaimana. Judulnya apa yang sudah ditulis, yang direncanakan, ya, kayak gitu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Sebelum saya Mohon akhiri, maaf Pak, izin bertanya. ya silakan. Eh, untuk temanya sendiri itu ada kesepakatan atau kita bebas? Bebas, ya, bebas. Kalian mau menulis tema apapun boleh, ya. Nanti di learning di pertemuan hari ini saya coba carikan satu buku kumpulan cerpen PDF ya yang bisa kalian baca. Itu kalau saya tidak salah itu di pertemuan sebelumnya saya juga sudah memasukkan buku-buku yang terkait menulisan kreatif yang bisa kalian baca-baca. Ya, masuk di e-learning. Nanti kalau ada yang belum bisa masuk, lapor ke Mbak Aulia. Mbak Aulia nanti melaporkan ke saya ya. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum saya akhiri? Ada? Dan enggak? Silakan saya beri kesempatan barangkali mau menanyakan sesuatu. Apa ada? Silakan.